Oke, selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan kali ini, Mas Busko ingin memaparkan mengenai sistem ekonomi, atau nanti kita akan belajar mengenai sistem ekonomi. Apa saja sih sistem ekonomi? Nanti akan kita pelajari banyak. Ada sekitar 4 sistem ekonomi dan 5 termasuk Pancasila yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, selamat belajar dan jangan lupa berdoa ya. Yang selanjutnya, Mas Busko seperti biasa memaparkan kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini. Nah, yang pertama itu 3.2, yakni adik-adik nanti menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nanti ada soal kasus seperti itu. Nah, kemudian 4.2 ini menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di sini nanti adik-adik akan belajar menyajikan analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Begitu ya adik-adik. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini adik-adik nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi, kemudian mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri, kekuatan, dan kelemahan. Kekuatan kelemahan ini dapat kita maknai yakni kelebihan dan kekurangan ya adik-adik dari setiap sistem ekonomi secara kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab seperti itu. Oke, pada hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, pada kali ini sebagai dasarnya Mas Busko akan menjelaskan mengenai pengertian sistem ekonomi secara umum dulu. Nah, kemudian fungsi sistem ekonomi itu apa? Nah, kemudian dilanjutkan mengenai sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran atau campuran antara komando dan pasar seperti itu ya adik-adik. Oke, sebagai dasar pada kali ini Mas Busko ingin menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi sistem ekonomi. Di sini adik-adik boleh sekali bereksplorasi, tidak hanya terpaku pada PowerPoint Mas Busko, dan adik-adik nanti boleh menggunakan buku, boleh juga menggunakan sumber internet, yang penting sumber itu terpercaya. Seperti itu ya adik-adik. Terima kasih. Nah, pada kali ini Mas Busko akan menjelaskan mengenai pengertian sistem ekonomi dulu sebagai dasar adik-adik memahami sistem ekonomi selanjutnya gitu. Nah, di dalam gambar yang Mas Busko sajikan ini, ada orang itu melihat seperti kayak marka jalan, petunjuk jalan. Ada sosialisme atau sistem ekonomi terpimpin gitu. Kemudian ada mixed ekonomi atau sistem ekonomi campuran dan juga kapitalisme gitu. Nah, apa sih pengertian sistem ekonomi sendiri itu? Nah, sistem ekonomi itu merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir atau mengorganisir ya adik-adik pasti tahu mengorganisir itu apa. Mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun ekonomi rumah tangga masyarakat atau swasta, itu berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan seperti itu adik-adik. Jadi sistem ekonomi itu sangat penting bagi suatu negara, terutama dalam mengatur perekonomian di negaranya. Apakah negaranya itu padat modal ataukah negaranya itu akan seperti negara terpimpin gitu, seperti itu. Mungkin adik-adik akan dibahas pada slide selanjutnya adik-adik. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem ekonomi dulu. Ini sebagai dasar lagi. Nah, yang pertama itu fungsinya yakni menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, yang kedua yakni menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Nah, oleh sebab itu metode ini dalam kegiatannya itu ada seperti terpimpin, ada yang juga seperti adanya kebebasan. Nah, gini ya adik-adik. Kemudian ketiga itu menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi itu dapat dibagi secara merata seperti itu. Oke, bahasan yang pertama kita akan membahas mengenai sistem ekonomi tradisional. Nah,
marilah kita mengenal apa sih sistem ekonomi tradisional itu dan ciri-cirinya seperti apa serta kelebihan dan kelemahan. Seperti itu ya adik-adik, cekidot. Oke, sistem ekonomi tradisional. Pengertiannya seperti apa sih? Nah, sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Jadi, keberadaan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Nah, itu tipe-tipe dalam sistem ekonomi tradisional. Nah, masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional ialah masyarakat yang belum ada pembagian kerja seperti itu. Nah, kemudian cara mendapatkan barang yaitu dengan cara barter atau bisa disebut itu natura gitu. Nah, kemudian belum juga mengenal uang sebagai alat pembayaran, belum juga mengenal produksi dan distribusi karena tradisinya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Jadi intinya itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Apa saja sih ciri-ciri sistem ekonomi tradisional? Nah, yang pertama itu belum ada pembagian kerja atau spesialisasi. Nah, spesialisasi ini berarti bahwa misalkan saja kita memproduksi kue, itu ada yang mempacking, itu kemudian ada yang mengaduk bahan, ada yang mengawasi. Nah, itu dinamakan spesialisasi atau pembagian kerja seperti itu. Kemudian yang kedua itu menerapkan sistem barter dalam perdagangannya. Menerapkan sistem barter dalam perdagangannya itu bahwa perdagangan tersebut tidak menggunakan uang, jadi barter barang dengan barang seperti itu adik-adik. Kemudian yang ketiga itu hubungan masyarakat ini bersifat kekeluargaan seperti itu. Kemudian yang keempat bertumpu pada sektor agraris. Sektor agraris itu seperti pemanfaatan sumber daya alam seperti itu adik-adik. Nah, kemudian yang kelima itu kegiatan ekonomi itu terikat pada adat istiadat. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu masih aturannya itu ibaratnya itu manut sama adat istiadat gitu. Kemudian yang keenam itu teknologi produksinya itu bersifat sederhana. Nah, kita tahu bahwa zaman dulu teknologi produksinya itu masih bersifat sederhana dan sebelum semodern sekarang. Kemudian yang ketujuh itu teknik produksi itu dipelajari secara turun-temurun. Kemudian yang kedelapan itu kekayaan alam seperti tanah dan hutan itu menjadi sumber penghidupan utama. Nah, itu alasan kenapa sistem ekonomi tradisional ini bertumbuh pada sektor agraris seperti itu. Oke, bahasannya selanjutnya ini mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional seperti itu adik-adik. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu tidak ada persaingan yang tidak sehat karena produksi yang tidak berorientasi pada keuntungan seperti itu adik-adik. Nah, yang kedua itu dengan adanya sistem ekonomi barter, maka membuat masyarakat bertindak lebih jujur dalam perdagangan seperti itu adik-adik. Kan misalkan barang A ditukar barang B gitu kan akan lebih jujur seperti itu, tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, tidak mencuri keuntungan yang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu itu terjalin secara erat gitu karena adanya barter tadi, bukan jujur. Kemudian yang keempat itu perekonomian masyarakat itu cenderung stabil. Kemudian yang kelima itu alam itu relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam gitu. Kemudian yang keenam itu setiap masyarakat itu termotivasi untuk menjadi produsen karena itu kan membutuhkan barter gitu kan, belum ada uang. Jadi kan masyarakat itu pasti menjadi produsen semua gitu. Kemudian kekurangannya yang pertama, kegiatan ekonomi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau sementara, bersifat sementara gitu. Kemudian yang kedua itu sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan karena adanya barter tadi. Kemudian yang ketiga itu produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana atau masih jadul seperti itu. Kemudian yang keempat, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Tuh. Kemudian yang kelima, kegiatan ekonomi itu tidak ditujukan untuk mencari laba. Jadi itu menjadi suatu kelemahan karena kegiatan ekonomi itu identiknya untuk mencari laba seperti itu.
Kemudian yang keenam itu cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Cenderung menolak perubahan ini yakni masih bertumpu pada adat istiadat gitu. Akibatnya itu masyarakat itu kurang berkembang dalam hal perekonomian, seperti itu adik-adik. Oke, bahasan selanjutnya atau yang kedua, kita akan bahas mengenai sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, nanti akan Mas Bosco jelaskan pengertian, kemudian ciri-ciri dan kelebihan serta kelemahan, seperti itu adik-adik. Cekidot. Nah, pada kali ini kita akan bahas mengenai pengertian sistem ekonomi komando atau terpusat. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu gambarnya yang Mas Bosco tempelkan di sini. Nah, yang pertama itu ada seorang pemimpin itu berkomando kepada bawahannya gitu. Nah, itu ialah ciri-ciri dalam sistem ekonomi komando, seorang pemimpin gitu. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambarnya Mbah Karl Marx gitu. Mbah Karl Marx itu siapa sih? Nah, nanti akan kita bahas lagi seperti itu. Nah, kembali ke sistem ekonomi komando. Pengertiannya itu ialah sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang dimana seluruh kebijaksanaan perekonomian itu ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sistem ekonomi komando ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx atau Mbah Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital pada tahun 1867. Jadi sistem ekonomi ini lebih bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi itu dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Oke, pada kali ini kita akan bahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu sistem sumber daya ekonominya itu dikuasai dan dimiliki oleh negara, sehingga hak milik pribadi itu hampir tidak ada. Jadi intinya misalkan sumber daya ekonomi itu semuanya itu dimiliki negara. Jadi milik pribadi itu hampir tidak ada dan kita itu hanya bekerja untuk negara gitu. Kemudian yang kedua itu tingkat harga dan tingkat bunga itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi kekuatan permintaan dan penawaran itu sebenarnya kurang efektif gitu. Kemudian tingkat harga itu hanya ditentukan pemerintah tadi. Kemudian tingkat bunga seperti bunga nanti ada koperasi itu dan lain sebagainya itu ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu kebebasan dalam berekonomi masyarakat itu terbatas. Jadi tidak ada inovasi-inovasi dari masyarakat, itu tidak ada kebebasan untuk berekonomi gitu. Jadi dibatasi oleh pemerintah. Kemudian yang keempat itu regulasi ekonomi itu diatur dan ditetapkan oleh pemerintah gitu. Intinya itu regulasi itu pemerintah saja yang mengatur, swasta itu nggak mengatur sama sekali gitu. Kemudian yang kelima itu jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah gitu. Jadi misalkan kalian itu mau bekerja apa, itu nanti ditetapkan oleh pemerintah, itu di misalkan sistem ekonomi komando gitu. Kemudian yang keenam itu inisiatif dan hak milik perseorangan itu dibatasi gitu. Sehingga menyebabkan ini juga berdampak negatif sebenarnya, tapi menyebabkan orang-orang itu kurang inovasi atau kurang berinovasi dalam hal perekonomian. Oke, pada kali ini kita membahas kelanjutan tadi sistem ekonomi komando. Ini mengenai kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Nah, kelebihannya itu apa sih? Nah, yang pertama itu pemerintah itu menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang kedua itu relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Jadi dengan adanya pemerintah yang mengatur kita kerja apa gitu, kemudian gajinya itu akan mudah merata gitu, tidak ada kesenjangan gitu, kesenjangan dalam hal pendapatan. Kemudian yang ketiga itu pemerintah itu lebih mudah mengendalikan inflasi. Inflasi kita tahu kan, kenaikan harga secara terus-menerus gitu. Kemudian pemerintah juga lebih mudah mengendalikan pengangguran. Jadi semua sumber daya itu dipekerjakan semua oleh pemerintah atau berbagai keburukan ekonomi lainnya itu karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah gitu. Kemudian yang keempat itu pemerintah itu bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi gitu. Kan oleh sebab itu pemerintah kan tadi yang membuat peraturan dan pemerintah juga yang bertanggung jawab. Kemudian yang kelima itu program pemerintah itu cepat terwujud karena pemerintah sendiri yang mengaturnya.
Kemudian yang keenam itu pengendalian dan pengawasan lebih mudah dijalankan karena pemerintah yang buat regulasi dan mengawasinya. Kemudian kekurangan itu apa sih? Yang pertama itu tidak ada kebebasan untuk berusaha sehingga menyebabkan inovasi itu dalam hal ekonomi berkurang. Kemudian yang kedua itu hak milik perorangan itu tidak diakui. Jadi misalkan kita punya tanah, itu tanahnya itu milik pemerintah, bukan milik kita. Kita hanya bekerja untuk pemerintah. Kemudian yang ketiga itu potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak berkembang sebab segala kegiatan ekonomi itu direncanakan oleh pemerintah dan diatur oleh pemerintah gitu. Kemudian yang keempat itu sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, ini adalah suatu indikasi atau penyakit dalam sistem ekonomi komando. Kemudian yang kelima itu sangat tergantung pada pemerintah. Jadi pemerintah itu adalah yang utama dan pertama dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang keenam itu masyarakat itu tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Tadi ya, misalnya kita punya tanah, itu adalah tanah pemerintah bukan tanah kita. Intinya. Nah, oke, kita bahas pembahasan yang selanjutnya. Di negara mana saja yang menerapkan sistem ekonomi komando sih? Nah, melihat penjelasan terkait sistem ekonomi komando yang sudah Mas Bosco jelaskan tadi, apakah ada bayangan sih negara mana yang sekiranya menurut adik-adik itu menganut sistem ekonomi ini? Nah, ternyata ada negara yang menerapkan sistem ekonomi ini dan terkenal dengan negara sosialis ataupun negara yang menerapkan sistem ekonomi komando. Nah, contohnya ini ialah Korea Utara. Di mana Korea Utara ini negara yang menganut sistem ekonomi komando atau sosialis seperti itu adik-adik. Pembahasan sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Nah, nanti Mas Bosco akan menjelaskan mengenai pengertian sistem ekonomi pasar, ciri-ciri sistem ekonomi pasar, dan kemudian kelebihan dan serta kelemahan sistem ekonomi pasar atau liberal. Seperti itu ya adik-adik. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pengertian sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Pada slide ini Mas Bosco memaparkan dua gambar. Nah, gambar yang pertama itu ada sekelompok pengusaha yang sedang bersepakat gitu. Kemudian yang gambar kedua ialah gambarnya Adam Smith atau Mbah Adam Smith, yaitu tokoh sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar ini. Nah, apa sih pengertian sistem ekonomi pasar itu? Nah, sistem ekonomi pasar atau liberal itu adalah suatu sistem di mana negara itu memberi kebebasan kepada setiap orang atau individu untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith atau Mbah Adam Smith. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya yakni memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi pasar ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi komando tadi, dimana kalau sistem ekonomi pasar ini setiap individu itu diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi seperti itu dalam perekonomian. Oke, bahasan yang selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Ciri-ciri yang pertama yakni sumber daya ekonomi itu dimiliki dan diatur oleh pihak swasta secara bebas. Nah, sistem ekonomi ini berbeda atau sangat jauh sekali perbedaannya dengan sistem ekonomi komando, di mana dalam sistem ekonomi ini sumber daya ekonomi itu diatur dan dimiliki oleh swasta secara bebas, tidak diatur oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau kelas buruh dan pemilik modal. Jadi dalam sistem ekonomi ini terdapat pembagian kelas, di kelas pekerja, kelas buruh, dan kelas pemilik modal. Sedangkan dalam sistem ekonomi komando tadi semua orang itu sama kalau komando. Kalau sistem ekonomi liberal atau pasar ini orang-orang itu dikelompokkan dalam status kelas gitu. Kemudian yang ketiga itu adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Jadi ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal itu ada yang persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Karena perusahaan-perusahaan itu adalah milik swasta dan mereka itu berorientasi pada laba, otomatis adanya persaingan usaha yang sangat ketat dalam kegiatan ekonomi pasar ini.
Kemudian yang keempat itu, pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam kegiatan pasar. Jadi dalam hal ini pemerintah itu lepas tangan gitu. Jadi semua itu diserahkan kepada pihak swasta seperti itu. Kemudian yang kelima itu, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Jadi pemilik modalnya itu harus, jika kamu ingin menjadi suatu pengusaha gitu ya, pemilik modal itu harus memiliki sumber-sumber produksi gitu. Jadi pemilik modal itu menjadi tangan kanan gitu. Urgensinya itu pemilik modal itu sangat penting untuk memiliki sumber-sumber produksi agar usahanya itu tetap bertahan dengan persaingan dan usaha yang sangat ketat dalam sistem ekonomi pasar itu. Nah, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, yang pertama itu kelebihan. Kelebihan yang pertama yakni setiap individu itu memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya seperti itu. Jadi setiap individu itu diberi kebebasan gitu kelebihannya. Kemudian yang kedua itu masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Nah, dengan ada kebebasan tadi, masyarakat itu dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga itu adanya persaingan usaha dalam membuat produk yang berkualitas. Nah, tadi kan berkaitan dengan kebebasan, otomatis persaingan usaha ini semakin meningkat dan membuat produknya itu semakin berkualitas. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat itu adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Seperti itu ya adik-adik kelebihannya. Kemudian kekurangannya, apa sih kekurangannya itu? Nah, yang pertama itu adanya persaingan yang tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Jadi cenderung pemilik modal itu mengeksploitasi pekerjanya gitu intinya. Kemudian yang kedua itu adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi misalkan ada pihak swasta yang memiliki modal sangat besar gitu, otomatis dia bisa memonopoli harga gitu, sehingga menyebabkan suatu penyakit lagi dan merugikan masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan itu tidak merata. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat itu adanya kebebasan ekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian. Kemudian dalam hal lain itu rentan krisis gitu, karena pihak swasta saja yang mengatur perekonomian, bukan pemerintah gitu. Kemudian yang kelima itu pemanfaatan sumber daya alam itu sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga menyebabkan kelestarian lingkungan itu mudah sangat dieksploitasi oleh pihak-pihak swasta tanpa adanya pembaruan lagi. Nah, negara mana saja sih yang menerapkan sistem ekonomi komando? Di sini ada 3 negara yang Mas Bosku berikan contoh ya adik-adik. Yang pertama itu Amerika Serikat, yang kedua ada Jerman, yang ketiga itu ada Inggris. Itu ya adik-adik. Oke, yang keempat kita akan bahas mengenai sistem ekonomi campuran. Apa saja sistem pengertian, kemudian ciri-ciri, kelebihan kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Nah, nanti juga Mas Bosku akan menjelaskan negara mana yang menganut sistem ekonomi campuran. Oke, check it out. Oke, pada kali ini kita akan bahas mengenai pengertian sistem ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ekonomi campuran itu bisa disebut sebagai sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa pemerintah itu turut ambil bagian dalam sistem ekonomi dan juga swasta juga turut ambil bagian dalam sistem ekonomi. Jadi, pemerintah dan swasta itu seimbang turut ambil bagian dalam sistem ekonomi, seperti itu adik-adik. Nah, pada penerapan sistem ekonomi ini, pemerintah dan swasta itu memiliki peran yang seimbang gitu ya. Intinya itu pemerintah regulator, nah swasta itu melakukan kegiatannya, itu bisa kegiatannya seperti itu. Oke, bahasan yang selanjutnya mengenai ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Apa saja sih ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini? Nah, yang pertama itu tatanan ekonomi itu merupakan suatu perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat.
Jadi pemerintah dan swasta itu bekerja sama, seperti itu intinya. Kemudian yang kedua itu barang modal dan sumber daya yang vital itu dikuasai pemerintah. Contohnya saja seperti di Indonesia ini BBM itu kan dikuasai oleh pemerintah. Maksudnya BBM itu adalah barang vital yang semua orang memerlukan gitu kan. Kemudian sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak, seperti sumber daya alam gas bumi seperti itu kan dikuasai oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga itu adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Nah, ini seperti yang Mas Bosco jelaskan tadi. Jadi pemerintah itu bisa sebagai regulator, kemudian pihak swasta itu bisa sebagai pelaksana gitu dalam perekonomian, sehingga tercipta suatu keseimbangan dalam perekonomian. Kemudian yang keempat itu campur tangan pemerintah itu dilakukan dengan kebijakan ekonomi, sehingga terjadi kebijakan yang sehat gitu. Jadi kebijakan yang sehat itu adalah kebijakan yang menurut para ahli itu adalah kebijakan yang tidak terjadi praktek-praktek monopoli, sehingga dalam regulasinya pemerintah yang meregulasikan, kemudian pihak swasta yang melaksanakan, sehingga misalkan kalau pemerintah melakukan monopoli itu bisa dikritik oleh pihak swasta, seperti itu adik-adik. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Nah, di sini itu Mas Bosco ingin menjelaskan mengenai kelebihan dulu. Nah, kelebihan yang pertama itu pertumbuhan ekonomi itu terjaga kestabilannya. Dalam hal ini bahwa yang membuat regulasi kan tadi kan pemerintah, kemudian yang melaksanakan kegiatannya ekonomi itu kan swasta, kemudian sektor vitalnya itu dikuasai oleh pemerintah gitu, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonominya itu akan stabil seperti itu karena ada keseimbangan tadi. Yang kedua itu inisiatif dan kreativitas bisa berkembang karena sektor swasta tadi kan diberikan kebebasan, sedangkan pemerintah itu hanya mengatur saja gitu. Kemudian yang ketiga itu campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Nah, ini seperti yang Mas Bosco jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi campur tangan pemerintah itu sebagai regulator itu bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Jadi pihak swasta itu dengan adanya regulasi itu tidak bisa memonopoli harga. Kemudian yang keempat itu pemerintah itu lebih berfokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro dan menengah seperti UMKM. Nah, seperti saja contohnya pemerintah Indonesia ini. Nah, pemerintah Indonesia ini di mana selain sebagai regulator, pemerintah juga memberdayakan UMKM, sehingga UMKM kan berkaitan dengan orang-orang kecil, uang cilik seperti itu, usaha-usaha kecil, sehingga tidak kalah dalam persaingan dengan usaha besar seperti itu. Kemudian kekurangannya, campur tangan pemerintah itu lemah. Campur tangan pemerintah yang lemah itu memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar gitu. Sistem ekonomi pasar kan persaingannya sangat ketat sekali, sehingga kecurangannya itu akan lebih besar gitu. Kemudian yang kedua itu kekurangan yang kedua yakni campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Jadi pemerintah itu harus mempunyai batasan-batasan gitu dalam campur tangan terhadap sistem perekonomian ini. Kemudian yang ketiga itu adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat itu timbul KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme karena kurang pengawasan dari pemerintah. Nah, dalam hal ini bahwa ini kebalikannya kekurangan ketiga ya adik-adik, jika pihak swasta itu terlalu mendominasi. Kemudian pemerintah itu kurang mendominasi gitu, tidak seimbang, sehingga akan menimbulkan KKN. Apalagi pihak pemerintah itu terlalu manut dengan pihak swasta, otomatis akan menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Negara manakah yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Di sini Mas Bosco ada contoh beberapa negara.
ada Mesir, ada India, ada Malaysia, dan juga ada Indonesia. Seperti itu adik-adik. Nah, negara yang menganut sistem ekonomi cantukuran itu tercatat sebagai negara bekas anggota non-blok gitu ya, termasuk India, Indonesia seperti itu. Dan di mana mayoritas terdapat di benua Asia dan Afrika. Nah, mereka itu adalah Indonesia, India, Malaysia, Mesir, dan masih banyak lagi. Seperti itu ya adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik karena pada kali ini adik-adik sudah mengikuti kelas pembelajaran. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, semangat, dan intinya itu kalau kita belajar dengan semangat, semua kegiatan pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil ilmu dan hikmahnya dengan maksimal juga. Nah, pada kali ini Mas Bosco juga meminta maaf misalkan ada tutur kata dari Mas Bosco yang kurang berkenan di adik-adik. Jangan lupa semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.